Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Oke, masuk semua. Oke, sebelum kita masuk ke mata pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan berdoa, bisa dipimpin oleh ketua kelas. Oke, kenapa sih setiap kita mau belajar, kita harus berdoa terlebih dahulu? Karena kita sudah diberi kesehatan, kita sudah diberi umur panjang, sehingga kita bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya. Jadi, kita harus banyak-banyak bersyukur ya anak-anak. Oke. Oke, sebelumnya kita nyanyi lagu Indonesia Raya dulu ya. Boleh dipimpin oleh ketua kelas lagi ya, silakan. Oke, kenapa sih kita harus menyanyikan lagu Indonesia Raya? Karena agar kita bisa mengenang jasa para pahlawan terdahulu, agar kita bisa meniru semangatnya dalam melindungi Indonesia ini, agar kita lebih semangat lagi dalam belajar. Oke, sebelumnya silahkan berdiri terlebih dahulu ya. Barangkali ada bajunya yang belum dimasukkan. Barangkali di kolong mejanya ada sampah, silahkan bisa dibuang terlebih dahulu ya. Oke, anak-anak, kita sebagai seorang siswa itu harus memiliki sikap disiplin, karena sikap disiplin adalah senjata yang paling ampuh yang harus dimiliki oleh setiap orang. Jadi, kalau kita ingin sukses kelak, kita harus bisa disiplin. Meskipun sulit, kita harus bisa menanamkan jiwa disiplin di dalam diri kita ya anak-anak. Oke, sip. Oke, sebelum belajar, kita literasi dulu ya. Membaca dulu, silahkan bisa dibuka bukunya, halaman 5. Oke, sudah ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita nyanyi lagu daerah dulu yuk. Mau lagu daerah apa nih? Gundul-gundul pacul? Oke, silahkan. Bisa dipimpin oleh temannya ya. Oke, manusia, hewan, dan tumbuhan sebagai makhluk hidup perlu adanya oksigen untuk hidup. Waktu bernapas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem-sistem yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup. Baik pada setiap sel yang kita butuhkan, oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen ini dari lingkungan hidup sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida atau uap air melalui alat pernafasan. Kalian tahu tidak kalau pernafasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Selain itu, udara juga mendapat keluar masuk melalui mulut. Namun, jika bernafas menggunakan hidung, akan lebih baik karena terdapat lendir-lendir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembaban udara agar sesuai dengan kelembaban tubuh. Hidung adalah jalur langsung terhubung dengan alat pernapasan berikutnya,
yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernafasan kedua karena tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan trakea atau batang tenggorok. Pada bagian dalam dinding batang tenggorokan terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar dan berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pernah tidak kalian tersedak? Tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Gerak refleks adalah gerak cepat yang otomatis menanggapi rangsangan dari luar organ. Kemudian, pangkal tenggorokan yang disebut laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorokan yang biasa disebut dengan trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terletak pada rongga dada. Jika kita menghirup udara, maka udara akan masuk ke paru-paru melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut dengan bronkiolus yang berujung pada gelembung paru-paru yang disebut dengan alveolus. Pada alveolus terdapat pembuluh darah di mana terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Kalian tahu tidak kalau pernafasan kita terdiri atas pernafasan dada yang sering kita lakukan dan pernafasan perut. Pernafasan dada terjadi karena gerak tulang rusuk oleh otot-otot antarusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot antarusuk berkontraksi atau mengerut. Terjadi saat berkontraksi atau mengerut sehingga tulang rusuk keangkat ke atas menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Begitu juga sebaliknya, pengeluaran udara terjadi saat otot antarusuk berealisasi atau mengendur sehingga saat itu tulang rusuk turun ke posisi semula menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. Lalu bagaimana pernafasan dengan menggunakan perut anak-anak? Ada yang tahu? Pernafasan perut terjadi karena gerak otot diafragma yaitu sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma mendatar menyebabkan rongga dada paru-paru membesar. Sedangkan pada saat pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berealisasi atau posisi diafragma melengkung ke atas. Seperti ini ya. Menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. Oke anak-anak, apa sih pelajaran yang tadi kita pelajari? Betul. Pintar. Bagus. Ya. Jadi pada intinya itu setiap makhluk hidup yang ada di dunia ini itu memerlukan oksigen, baik itu manusia, hewan, maupun tumbuhan itu memerlukan oksigen ya untuk bisa bernafas ya anak-anak. Oke, sekian pelajaran hari ini ya. Oh iya, sebelumnya anak-anak kalian harus tahu ya, sebagai seorang siswa, hal yang paling utama yang harus dimiliki oleh seorang siswa yaitu sikap disiplin untuk bisa menaklukkan diri sendiri. Disiplin merupakan senjata yang paling ampuh yang harus dimiliki oleh seseorang agar bisa sukses. Meskipun sulit, kita harus bisa memaksakan diri kita untuk bisa bersikap disiplin. Mulai dari membuka mata, sampai mau menutup mata, kita harus bisa menerapkan sikap disiplin agar
kelak kita semua menjadi orang sukses ya. Amin. Oke, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, kita operasi semut dulu ya. Barangkali di bawah kolong ada sampah, silakan bisa dibuang dulu ya. Oke, sudah bersih ya. Oke, sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan ketua kelas dipimpin doa. Oke, cukup sekian pelajaran pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Sampai ketemu di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.